Assalamualaikum adik-adik sahabat juang ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menyusun tabel distribusi frekuensi. Di mana di video sebelumnya adik-adik sudah tahu kan apa itu tabel distribusi frekuensi dan apa sih tujuannya? Jadi, biar adik-adik lebih memahaminya, pada video kali ini kita akan membahas cara menyusun tabel distribusi frekuensi dari awal hingga membentuk suatu tabel distribusi frekuensi ya. Jadi, misalkan kita dikasih suatu data seperti ini. Kemudian kita diminta untuk data ini dibuat dalam sebuah tabel distribusi frekuensi. Jadi, apa ya yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menghitung nilai rentangnya terlebih dahulu. Apa sih nilai rentang itu? Nilai rentang adalah nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Di sini berapa ya nilai maksimumnya? 92 dan nilai minimumnya adalah 46. Jadi kita kurangkan 92 dikurang 46 jadinya 46. Kemudian setelah kita memperoleh nilai rentang, apalagi ya yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menentukan banyaknya kelas. Jadi, untuk menentukan banyak kelas ini bisa dengan cara langsung digunakan, yaitu banyak kelas digunakan paling sedikit itu 5 kelas dan paling banyak itu 15 kelas. Apabila data yang kita miliki itu N-nya itu berukuran lebih besar daripada 100, jadi kita bisa menggunakan aturan Sargas. Apa sih aturan Sargas itu? Ya, ini rumusnya, yaitu banyak kelas. Jadi rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. N ini apa? N ini banyaknya data yang ingin kita buat dalam tabel distribusi frekuensi ya. Di mana data yang kita punya ini ada 35. Jadi 1 ditambah 3,3 log 35. Kita hitung dulu, log 35 ini berapa? Yaitu 1,54. Baru kita kalikan dengan 3,3, kemudian kita tambah 1. Jadinya kita perolehnya berapa? 6,09. Ini kita bulatkan ke 6 ya. Gimana? Sampai di sini bisa dipahami kan? Jadi kita telah membahas dua langkahnya. Yang pertama menentukan rentang, kemudian menentukan banyak kelas. Selanjutnya, apalagi menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu apa sih rumusnya? Panjang kelas sama dengan rentang dibagi dengan banyak kelas. Berapa rentang tadi? 46, banyak kelasnya ada 6. Jadi 46 dibagi dengan 6. Kita dapat nilainya 7,66. Ini kita bulatkan ke 8 ya. Gimana? Mudah kan? Sekarang langsung kita masuk ke cara penyusunan tabel distribusi frekuensi. Karena kita telah memperoleh nilai rentangnya, banyak kelasnya, panjang kelasnya ya. Langsung aja ke tabel distribusi frekuensinya. Ini dia. Jadi di sini kakak jelasin satu-satu ya. Pertama untuk selang kelasnya terlebih dahulu. Ya. Jadi data kita itu kan paling rendah itu 46. Jadi kita mulai dari 46. Jadi untuk selang kelas ini kita buat rank ya atau intervalnya 8. Ini kan kita dapat tadi panjang kelasnya itu ada 8 ya. Jadi ini intervalnya itu 8. Jadi 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ya. Jadi ini rentangnya ada 8. Terus yang ini tuh banyak kelas ini yang mana? Yang ini. Jadi ada kelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 kelas.
Jadi gimana? Sampai di sini bisa dipahami kan? Ini untuk kelasnya. Terus cara menentukan yang ini dimulai dari mana sampai ke angka berapa? Itu kita mulai karena ini paling rendah kan 46. Jadi kita mulai dari 46. Dan untuk menentukan nilai akhirnya ini panjang kelasnya 8 ya. Begitu juga 54, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ya. Sampai 61. Jadi intervalnya itu 8. Begitu juga seterusnya sampai ke kelas yang ke-6. Terus untuk menentukan batas kelasnya ya. Batas kelas itu ada batas kelas bawah sama batas kelas atas. Jadi kalau batas kelas bawahnya ini yaitu 45,5 sampai dengan batas kelas atasnya itu 53,5 ya. Begitu juga untuk ini. Batas kelasnya itu 53,5 dan batas kelas atasnya 61,5 ya. Jadi di sini adik-adik bisa lihat ya, batas kelas atas untuk kelas yang pertama itu sama dengan batas kelas bawah untuk yang kelas keduanya ya. Begitu juga seterusnya hingga pada ke-6 ini. Kemudian untuk nilai titik tengahnya. Jadi titik tengah antara batas kelas bawah sampai kelas atasnya. Ya, batas kelasnya. Jadi titik tengahnya kita peroleh 49,5. Begitu juga perhitungannya untuk data selanjutnya. Untuk frekuensinya ya, sekarang kita hitung ya. Untuk data 46 sampai dengan 53. Ada berapa? Ya, kita hitung. Ya, untuk frekuensinya itu kita lihat ya, dari ini intervalnya dari 46 sampai 53. Ada berapa ya di data ini? Ini kita gariskan aja atau kita coretkan aja biar memudahkan kita mana data yang sudah masuk ke sini. Jadi ada berapa? Dari 46 sampai 53 ada 3 ya, yaitu 46, 47, dan 53 ya. Jadi frekuensinya ada 3 atau banyaknya itu ada 3. Terus kita lihat untuk selang kelas dari 54 sampai 61. Ya, itu ada 2, yaitu 56 dan 59. Jadi frekuensi ada 2. Selanjutnya, untuk selang kelas dari 62 sampai 69. Ya, ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi ada 10. Selanjutnya, untuk selang kelas dari 70 sampai dengan 77. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Kemudian, untuk selang kelas 78 sampai dengan 85. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu dari 86 sampai 93 ya. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, ada 3 ya. Sampai di sini adik-adik bisa paham kan gimana sih cara hitung frekuensinya? Frekuensi itu adalah banyaknya data dari rentang kelas kita ya. Selanjutnya untuk frekuensi kumulatif ya. Gimana cara hitungnya? Kumulatif itu artinya dijumlahkan ya. Ini untuk selang pertamanya, untuk kelas pertamanya 3. Terus untuk yang keduanya ini dijumlahkan. 3 ditambah 2, 5. Ya. Kemudian yang ketiganya kita juga dijumlahkan. 5 tambah 10 jadinya 15. Kemudian 15 ditambah 11 jadinya 26.
26 ditambah 6 jadinya 32, 32 ditambah 3 jadinya 35. Gimana adik-adik? Mudah kan untuk menyusun sebuah tabel distribusi frekuensi? Semoga adik bisa memahami dengan baik ya, dan adik bisa mengikuti video ini untuk menyusun sebuah tabel distribusi frekuensi dengan data yang lainnya. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.